Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rahmina Dindra. Jadi di video ini saya akan menjelaskan program C++ untuk mengurutkan data dari kecil ke besar dan dari besar ke kecil. Nah, jadi pertama-tama kita lihat di bagian atas itu ada include IOStream. Nah, di baris ini itu digunakan untuk memanggil library input output di C++ supaya kita bisa menggunakan cin dan cout. Lalu ada using namespace, ini berfungsi agar kita tidak perlu menuliskan std setiap kali memakai cin dan cout. Nah, langsung kita masuk ke fungsi utama, itu ada inmain. Ini adalah fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Nah, lalu di sini ada integer n, i, j, dan temp. Nah, ini kita mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu n itu untuk jumlah data, i dan j sebagai variabel perulangan, dan temp sebagai variabel sementara untuk proses pertukaran data. Nah, lalu di sini ada cout. Ini program meminta pengguna memasukkan jumlah data. Lalu ada cin n. Nah, input dari pengguna disimpan ke variabel n. Lalu ada integer a array n. Ini membuat array dengan ukuran sesuai jumlah data yang dimasukkan user. Lalu ada cout, masukkan n bilangan. Nah, di sini itu menampilkan pesan agar user memasukkan sejumlah bilangan. Lalu ada for, i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Ini adalah perulangan untuk mengisi array. Lalu ada cin a array i. Nah, ini setiap input dimasukkan ke dalam array, indeks ke i. Nah, lalu kita masuk ke proses pengurutan. Nah, di sini ada for, i sama dengan 0, i kurang dari n min 1, i plus plus. Nah, perulangan pertama untuk mengatur posisi elemen. Lalu ada for, j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j plus plus. Ini adalah perulangan kedua untuk membandingkan elemen setelahnya. Lalu ada if a array i kurang dari a array j. Nah, jika elemen ke i lebih besar dari elemen ke j, maka akan ditukar. Nah, lalu di sini ada proses penukarannya. Nah, di sini maksudnya nilai a itu disimpan dulu ke variabel temp. Nah, a array i ini itu diisi dengan a array j. Lalu a array j diisi dengan nilai dari temp. Ini disebut proses swap atau pertukaran. Nah, setelah pertukaran selesai, itu akan menampilkan hasil urutan yang menaik dan menampilkan semua isi array dari indeks awal. Lalu ada cout a array i. Ini menampilkan setiap elemen array. Kemudian untuk urutan sebaliknya itu menampilkan judul untuk urutan descending. Lalu ada for, i sama dengan n min 1, i kurang dari sama dengan 0, i min min. Ini perulangan dimulai dari indeks terakhir ke awal. Lalu ada cout a array i. Ini menampilkan elemen dari yang terbesar dan terkecil. Nah, lalu ada tanda tutup kurung ini yang menandakan hasil akhir dari program. Nah, kita running saja untuk programnya. Nah, misalnya di sini kita masukkan jumlah datanya itu sebanyak 5. Nah, kemudian kita input angka 5, 2, 8, 1, dan 3.
Nah, setelah semua data dimasukkan, program akan melakukan proses pengurutan menggunakan perbandingan antar elemen. Nah, hasil pertama yang ditampilkan, yang pertama itu adalah urutan dari kecil ke besar. Nah, outputnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, program ini sudah menyusun angka dari yang paling kecil ke paling besar. Ini disebut urutan ascending. Nah, kemudian akan menampilkan program yang mengurutkan dari besar ke kecil. Outputnya akan seperti ini. Ini adalah kebalikan dari sebelumnya, data ditampilkan dari yang terbesar ke terkecil. Ini disebut urutan descending. Nah, lalu untuk algoritmanya, itu seperti ini. Yang pertama itu kita mulai program, lalu deklarasikan variabel n, i, j, dan term. Nah, tampilkan pesan, masukkan jumlah data, dan baca input n dari pengguna. Yang keempat, buat array A dan dengan ukuran n. Tampilkan pesan, masukkan n bilangan. Untuk meminta input elemen array, gunakan perulangan for dari i sampai i sama dengan 0 sampai i kurang dari n untuk membaca setiap elemen array A array i. Gunakan perulangan for bertingkat untuk mengurutkan array secara ascending. Perulangan pertama dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari n min 1. Perulangan kedua dari j sama dengan i plus 1 sampai j kurang dari n. Jika a array i kurang dari a array j, tukar nilai a array i dan a array j menggunakan variabel sementara term. Setelah perulangan selesai, tampilkan array dalam urutan dari kecil ke besar menggunakan ulangan dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari n. Tampilkan array dalam urutan dari besar ke kecil menggunakan ulangan dari i sama dengan n. Min 1 sampai i kurang dari lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu untuk pseudocode-nya itu seperti ini. Nah, lalu penjelasan programnya itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Dan ini penjelasan hasil sama seperti yang saya jelaskan tadi pada outputnya. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.